Lalu dia pun kerasukan. Bahkan bro, dia mengaku bahwa dia adalah penjaga kuburan di sana. Banyak pekerja yang mendengar suara nyanyian dan suara merintih ketika bekerja di sana. Sawadika. Kembali lagi di channel ini. Oke, jadi di video kali ini gue bakal membahas yang katanya bandara terseram se-Asia Tenggara. Entah itu benar atau enggak. Daripada bingung, ayo kita bahas di segmen Bahas Tempat. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the bridge. 1. Bandara Suvarnabhumi. Kalau ngomongin Thailand, pasti nggak jauh kita bakal berpikiran atau ngomongin film dari Thailand. Mulai dari film komedi sampai ngomongin film horor dari Thailand. Namun, Thailand juga memiliki cerita mistis dan urban legend yang sangat mengerikan, yang bisa membuat kita merinding mendengarnya. Nah, ternyata bro, Bandara Suvarnabhumi juga menjadi salah satu tempat yang memiliki cerita mistis di Thailand. Karena bandara tersebut dibangun di lahan bekas makam orang terdahulunya. Bahkan, saking horornya, bandara ini sampai disebut sebagai bandara paling angker se-Asia Tenggara. 1. Masalah konstruksi. Dibuka pada tahun 2006 dengan tujuan untuk menggantikan Bandara Don Muang. Dalam pembangunan bandara ini, banyak pekerja konstruksi bersaksi melihat dan mengalami berbagai gangguan mistis. Dipercaya bro bahwa arwah-arwah tersebut sedang melakukan balas dendam. Lalu kenapa balas dendam? Ya, jawabannya karena konstruksi. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata bro, walaupun bandara ini terletak di pusat kota, dulunya tempat tersebut adalah sebuah rawa di sebuah pedesaan yang dikenal sebagai Rawa Kobra atau Rawa Nom Hom. Nah, karena akan dijadikan bandara, jadi desa tersebut diratakan. Di rawa tersebut, banyak kuburan kuno yang menjadi leluhur agama asli di Thailand. Sehingga ketika pembangunan berlangsung, seringkali terjadi munculnya penampakan-penampakan aneh di sekitar tempat tersebut. Meskipun tidak memakan banyak korban jiwa, namun ternyata bro, banyak para pekerja yang mengalami kecelakaan tanpa sebab. Entah itu jatuh dari tangga, tertimpa besi, ataupun terluka. Ditambah lagi, ada aktivitas-aktivitas astral yang mengganggu para pekerja di sana. Banyak pekerja yang mendengar suara nyanyian dan suara merintih ketika bekerja di sana. Sehingga tidak sedikit para pekerja yang mengundurkan diri untuk bekerja di sana. Oke, next. 2. Pengusiran setan. Saking banyaknya gangguan astral di bandara ini, bro, sampai-sampai pejabat yang mendirikan bandara di sana pun mengadakan upacara besar untuk menenangkan dan mengusir gangguan roh jahat. Enggak tanggung-tanggung bro, ritual yang dilakukan mereka melibatkan 99 biksu untuk melantunkan doa selama 9 minggu. Dan kalian tahu nggak, ketika 99 biksu sedang melantunkan doa, tiba-tiba ada seorang pengurus bagasi airport yang berdiri di tengah-tengah kerumunan. Lalu dia pun kerasukan. Bahkan bro, dia mengaku bahwa dia adalah penjaga kuburan di sana yang sudah meninggal. Lalu dengan cepat para biksu menetralisir pegawai itu dengan menggunakan air suci. Oke, next. 3. Sosok Puming. Jadi banyak orang yang percaya penghuni yang terkenal di bandara tersebut dijuluki setan Puming. Beberapa orang meyakini pernah melihat setan Puming dengan sosok hantu berwarna biru lebam yang seperti kakek-kakek dan membawa tongkat sambil berkeliaran di sekeliling bandara. Konon, walaupun setan Puming telah didoakan dan diberikan ritual pengusiran, ia tetap tidak akan pergi dari sana karena merasa bandara tersebut berdiri di atas kuburannya sendiri. Dan juga ia sering menampakkan wujudnya dan sering mengajak ngobrol pengunjung di bandara. Selain itu, suaranya seringkali menghantui lorong-lorong di bandara. Nah, gimana gak serem kalau hantunya berwarna biru lebam? Kalau gua sih udah pasti lari, bos. Yang keempat, hantu yang lainnya. Bukan hanya Puming saja yang ada di sana. Nah, ternyata bro, banyak orang yang mengaku melihat sosok lain berupa wanita yang menggendong bayinya
dengan raut wajah yang pucat. Sosok ini sering mengganggu dengan cara melangkah ke depan kendaraan pengunjung untuk menakuti para pengunjung di sana. Diduga wanita ini adalah salah satu korban kecelakaan di bandara tersebut. Selain sosok ini, terdapat suara-suara aneh seperti langkah kaki dan juga musik tradisional Thailand. Namun, ketika dicari sumber suaranya, tetap nggak ketemu, bro. Gimana nggak serem, bro, kalau kendaraan kita dideketin hantu? Kalau gua sih udah tancap gas, bos. Oke, next. 5. Sering terjadi kecelakaan. Di Bandara Suvarnabhumi juga sering terjadi kecelakaan yang gak diketahui penyebabnya, seperti kecelakaan mobil, kerusakan barang, dan banyak kejadian yang hampir melukai petugas di sana. Dan salah satu peristiwa terbesar disebabkan oleh hantu di sana adalah ketika tahun 2013 lalu. Ada pesawat yang tergelincir dari landasan. Selain adanya masalah teknis, nah ternyata bro, menurut kesaksian pilot tersebut, ia melihat adanya kerumunan orang yang menghadang mereka di landasan pacu. Hal tersebut membuat pilot kehilangan konsentrasi dan pesawat pun tergelincir sampai keluar dari jalurnya. Nah, gimana gak serem bro kalau ke pesawat kita dihadang oleh hantu? Kalau gua sih udah pasrah dan berdoa. Oke, next. 6. Ritual dan doa. Di Bandara Suvarnabhumi juga sering mengadakan kegiatan ritual dan doa untuk membuat roh-roh yang ada di sana menjadi tenang. Bahkan bro, kegiatan ini juga dipimpin oleh pimpinan dari berbagai maskapai dan otoritas bandara. Bahkan pengunjung-pengunjung bandara juga sering meninggalkan persembahan atau sesuatu yang mereka percaya bisa membuat roh-roh jahat itu sedikit tenang dan bahagia. Jadi nggak ngeganggu pengunjung di sana lagi. Setelah tahu cerita ini, mungkin gue bakal pasrah dan berdoa kalau ke Bandara Suvarnabhumi, karena merinding mendengar cerita ini. Nah, gimana menurut kalian cerita kali ini? Siapa yang udah pernah ke Bandara Suvarnabhumi? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu aja cerita dari gue. Silahkan like, komen, dan share video ini kalau kalian mau. Sampai jumpa lagi di next video.